Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang pertama itu ada rangkaian resistif. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian resistifnya. Nah, secara simpelnya, rangkaian resistif itu merupakan rangkaian arus bolak-balik yang hanya memiliki satu komponen saja, yaitu resistor. Nah, di gambar tersebut, di bawah itu merupakan simbol dari sumber tegangan arus bolak-balik yang ada seperti gelombang ya. Terus yang atas itu merupakan simbol dari resistornya. Untuk diagram fasor rangkaian resistif, contohnya itu seperti ini. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa fasor arus dan fasor tegangannya itu berhimpitan kan. Nah, maksud dari berhimpitan di sini yaitu arus dan tegangannya itu sefase. Maksud sefase di sini, sudut antara dua vektor arus dan tegangan itu selalu sama sepanjang waktu. Sudut yang dibentuk itu selalu sama. Dia berjalan berbarengan. Jadi tidak mendiluankan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik ini. Untuk rumusnya, untuk mencari nilai besarannya, kita dapat menggunakan rumus VR sama dengan I dikali R atau I sama dengan VR dikali R, di mana VR itu merupakan tegangan resistor yang satuannya volt, I merupakan arus yang satuannya ampere, dan R merupakan hambatan yang satuannya ohm. Nah, kalau dilihat dari fungsi waktunya, kita dapat menggunakan rumus IR sama dengan I max sin omega T dan VR sama dengan V max sin omega T, di mana IR itu merupakan arus resistor yang satuannya ampere, I max merupakan arus maksimum yang satuannya ampere, omega merupakan kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, dan T itu merupakan waktu yang satuannya second. VR itu merupakan tegangan resistor yang satuannya volt, V max merupakan tegangan maksimum yang satuannya volt. Nah, yang kedua ada rangkaian induktif. Ini contoh dari rangkaian induktif. Rangkaian induktif merupakan rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor yang lambangnya L besar yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik yaitu AC. Untuk diagram fasornya, ini contoh dari diagram fasornya. Nah, dari diagram fasor dapat kita lihat bahwa fasor dari tegangan dan fasor dari arus dia membentuk sudut siku-siku ya. Terus fasor tegangan itu mendahului fasor arus. Fasor arusnya ketinggalan. Tidak seperti diagram fasor sebelumnya, resistif. Kalau resistif kan dia jalannya bersamaan. Kalau ini arusnya ditinggal duluan si tegangannya. Nah, dari gambar dapat kita simpulkan bahwa arus telat 90 derajat. Kan dia membentuk siku-siku, berarti 90 derajat. Arusnya telat 90 derajat terhadap tegangan atau tegangan mendahului arus sejauh 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan grafik dari rangkaian induktif. Untuk rumusnya, untuk mencari nilai besarannya dapat menggunakan rumus VL sama dengan I dikali XL, yang dimana rumus XL ini yaitu omega dikali L. XL ini merupakan hambatan semu yang timbul di konduktor. Hambatan semu yang timbul di konduktor ini disebut dengan reaktansi induktif. Nah, dimana VL ini merupakan tegangan induktor yang satuannya volt, I merupakan arus yang satuannya ampere, XL merupakan reaktansi induktif yang tadi yang satuannya ohm, omega yang merupakan kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, dan L yang merupakan induktansi induktor yang satuannya Henry. Dan kalau dilihat dari fungsi waktunya, itu dapat dirumuskan IL sama dengan I max dikali sin dalam kurung omega T min 90 derajat, dan untuk rumus tegangannya VL sama dengan V max dikali sin dalam kurung omega T plus 90 derajat, di mana IL itu merupakan arus pada konduktor yang satuannya ampere, I max merupakan arus maksimum yang satuannya ampere juga, omega tadi yang merupakan radian per sekon yang satuannya yang merupakan kecepatan satuannya radian per sekon, dan T merupakan waktu yang satuannya second. VL itu merupakan tegangan pada konduktor yang satuannya volt, V max merupakan tegangan maksimum yang satuannya volt juga. Dan yang terakhir yaitu rangkaian kapasitif. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif itu merupakan rangkaian yang terdiri atas sebuah kapasitor yang dilambangkan dengan C besar yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC.
Untuk diagram fasornya, ini merupakan contoh diagram fasor dari rangkaian kapasitif. Dapat kita lihat dari gambar fasornya bahwa diagram fasor rangkaian kapasitif ini merupakan kebalikan dari diagram fasor rangkaian induktif, ya kan? Dapat dilihat bahwa fasor arus dan fasor tegangan membentuk sudut 90 derajat. Terus fasor arusnya lebih mendahului fasor tegangan. Fasor tegangannya ketinggalan. Nah, dapat disimpulkan dari gambar bahwa tegangan telat 90 derajat terhadap arus atau arus mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik rangkaian kapasitif di samping ini. Untuk rumusnya, untuk mencari nilai besaran dari rangkaian kapasitif, kita dapat menggunakan rumus VC sama dengan I dikali XC, yang dimana XC ini merupakan hambatan semu yang ditimbulkan oleh kapasitor, yang disebut sebagai reaktansi kapasitif, yang dimana rumus dari reaktansi kapasitif ini merupakan XC sama dengan 1 per omega C, yang dimana VC ini merupakan tegangan pada konduktor yang satuannya volt, I merupakan arus yang satuannya ampere, XC merupakan reaktansi kapasitor yang satuannya ohm, omega itu merupakan kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, C merupakan kapasitansi yang satuannya farad. Nah, kalau dari fungsi waktunya dapat menggunakan rumus IC sama dengan IM dikali sin dalam kurung omega T plus 90 derajat dan VC sama dengan VM dikali sin dalam kurung omega T min 90 derajat, di mana IC itu merupakan arus pada kapasitor yang satuannya ampere, IM itu merupakan arus maksimum yang satuannya ampere, omega merupakan kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, T merupakan waktu yang satuannya second, VC merupakan tegangan pada konduktor yang satuannya volt, VM merupakan tegangan maksimum yang satuannya volt juga. Nah, jadi di rumus arus pada kapasitor, kalian sudah tahu kan mengapa plus 90 derajat? Itu karena arusnya mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Nah, dan untuk rumus dari tegangan kapasitor, mengapa dia min omega T min 90 derajat? Itu karena tegangannya itu terlambat terhadap arus sejauh 90 derajat, makanya min 90 derajat. Saya akan menjelaskan rangkaian RLC. Yang pertama, rangkaian resistor dan induktor seri. Apabila rangkaian resistor dan induktor dirangkaikan pada rangkaian seri dan dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik seperti gambar, maka komponen resistor dan induktor akan dilalui oleh arus yang sama. Maka pada komponen resistor akan muncul tegangan resistor dan pada komponen induktor akan muncul tegangan induktor. Tegangan resistor dan tegangan induktor satu sama lain saling tegak lurus karena berbeda fase 90 derajat atau berbeda fase seperempat siklus. Yang kedua, resistor dan kapasitor seri. Resistor dan kapasitor dirangkaikan secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Dari gambar, komponen resistor dan kapasitor akan dilalui oleh arus yang sama. Pada komponen resistor akan muncul tegangan resistor dan pada komponen kapasitor akan muncul tegangan kapasitor. Yang ketiga, induktor dan kapasitor seri. Induktor dan kapasitor dirangkaikan secara seri dan dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Pada gambar, komponen induktor dan kapasitor akan dilalui oleh arus yang sama. Pada komponen induktor akan muncul tegangan induktor dan pada komponen kapasitor akan muncul tegangan kapasitor.